Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian terkasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Di malam hari ini kita kembali bertemu secara online dalam doa malam. Mari kita bawa setiap pergumulan kita, beban hidup kita ke hadapan Tuhan, dan biarlah kita berserah hanya kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau beri pada kami. Di malam hari ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Ya Roh Kudus, Engkau yang tahu setiap isi hati kami, pergumulan kami. Engkau yang mengenal kami lebih dari diri kami sendiri ya Tuhan. Dan biarlah kami dapat berserah hanya kepada-Mu, tidak mengandalkan diri kami sendiri, tidak mengandalkan Tuhan pemikiran kami sendiri ya Tuhan, atau apapun itu ya Tuhan. Tapi biarlah hanya kami andalkan Engkau saja ya Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan, mempunyai segalanya. Engkaulah yang menentukan segalanya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kita katakan dari awal, kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar
Mari kita bersyukur pada Tuhan untuk setiap kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Ku bersyukur memuji setiap kita merenungkan kebaikan Tuhan, betapa besar pengorbanan,
betapa indah kasih-Mu. selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan. Biar kami selalu mengingat kasih-Mu ya Tuhan, yang tidak dapat kami balas dengan apapun ya Tuhan.
dan hanya dengan ucapan syukur puji-pujian kami, biarlah itu menjadi satu persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagiku. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan.
bersyukur Tuhan, hanya Engkau yang mampu mengubah kami. Hanya Engkau yang mampu menjadikan kami sebagai ciptaan yang baru di hadapan-Mu Tuhan. Meninggalkan setiap kehidupan lama kami, mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui dalam Engkau ya Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan anaknya Yesus. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan anaknya Yesus. Kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena semua yang Tuhan perbuat bagi kita. Syukur dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan setiap kita bersyukur pada Tuhan atas setiap apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, mengucap syukur atas pertolongan Tuhan, atas kasih setia rahmat Tuhan yang selalu baru tiap hari. Terima kasih Bapa. Sebentar juga bila kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, bukalah hati kami, pikiran kami, dan membukakan kami Roh Kudus untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kami bersyukur hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari 2 Timotius pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang ke-12. 2 Timotius 3 mulai ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Berbahagia setiap kita yang membaca, mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. Dalam ayat-ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Paulus katakan kepada Timotius bahwa setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus akan menderita aniaya. Dalam artian bukan sekedar aniaya fisik, tetapi kita juga dikatakan bisa mengalami berbagai macam aniaya-aniaya yang non-fisik. Entah itu dari perkataan orang, entah itu dari cibiran orang, entah itu dari perlakuan orang, seperti apapun. Yang dikatakan orang jahat, penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Jadi ada golongan yang dikatakan akan terus bertambah jahat, akan terus dikatakan menipu, mereka akan terus menyesatkan. Tetapi firman Tuhan katakan, hendaklah kita berpegang pada kebenaran, yaitu firman Tuhan. Kita bisa menderita aniaya, bisa menderita hal-hal yang tidak diinginkan dari orang-orang jahat, para penipu, para penyesat, dan lain sebagainya. Tetapi ingat bahwa tetap berpegang kepada kebenaran, itu yang kita pegang Bapak Ibu. Kita mungkin bisa kecewa, kita mungkin bisa mengalami berbagai macam hal yang tidak sesuai dengan harapan dan pemikiran kita. Tetapi firman Tuhan sekali lagi katakan, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Saya percaya kita yang mengikuti doa malam ini, kita pernah diajar firman Tuhan, entah oleh hamba Tuhan siapapun. Apakah kita masih ingat? Apakah kita masih mengingat apa yang diajarkan dan siapa yang mengajarkannya? Ini Bapak Ibu, firman Tuhan katakan tetaplah berpegang pada kebenaran itu. Jangan mau digoyahkan. Ingat bahwa dari kecil dikatakan kepada Timotius, engkau sudah mengenal kitab suci yang memiliki berbagai macam manfaat, dikatakan memberi hikmat, menuntun kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus, yang dikatakan juga bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Inilah manfaat kitab suci yang mungkin kita sudah sering baca tiap hari atau tiap minggu. Tapi mari jangan hanya menjadi pembaca, jangan hanya menjadi pendengar, tetapi ketahuilah bahwa kitab suci itu ketika dilakukan bisa membawa perubahan. Ketika itu masuk dalam hati kita, membawa perubahan dalam pikiran kita, budi kita. Kemudian dia membawa perubahan dalam perilaku kita, perkataan kita, pikiran kita. Itulah yang dikatakan firman Tuhan. Jangan abaikan firman Tuhan, kitab suci. Meskipun ini pesan yang sederhana Bapak Ibu, tetapi kembali kita diingatkan bahwa kitab suci itu memberi hikmat, menuntun kita kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus, bermanfaat untuk mengajar entah itu anak-anak, entah itu murid-murid, dan kemudian menyatakan kesalahan termasuk diri kita sendiri yang salah bisa dinyatakan oleh firman Tuhan. Memperbaiki kelakuan yang tidak sesuai firman Tuhan, kebiasaan-kebiasaan buruk yang terus berulang, itu bisa diperbaiki oleh firman Tuhan. Dan mendidik orang dalam kebenaran. Kita perlu terus dididik dalam kebenaran.
Jangan merasa saya sudah besar, bukan murid lagi, bukan orang yang perlu dididik. Tapi firman Tuhan katakan, mari dikatakan mau untuk dididik dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk perbuatan baik. Demikian dikatakan tiap-tiap manusia diperlengkapi. Tiap-tiap manusia siapa yang merupakan kepunyaan Allah bisa menjadi terang, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Karenanya Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan ini memang tidak mudah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dikatakan kita yang mau hidup beribadah dalam Kristus akan menderita aniaya. Tetapi firman Tuhan juga katakan mari tetap berpegang pada firman Tuhan yang dikatakan itu menjadi penuntun kita, yang menjadi pedoman dalam kita menjalani hidup kita, menjadi penghiburan di saat susah, menjadi kekuatan di saat kita lemah. Amin. Biarlah firman Tuhan, renungan firman Tuhan ini menjadi kekuatan untuk kita sekalian. Kita akan sama-sama berdoa syafaat. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam doa malam ini. Engkau telah menyertai Tuhan. Firman-Mu yang telah kami renungkan, Engkau yang menolong kami untuk memahami dan mengambil makna dan menjadi pelaku firman-Mu. Bapa, kami menyerahkan kehidupan setiap anak-anak-Mu, baik jemaat-Mu di Gereja Pantai Kosta Gunung Hermon Wonosobo, maupun setiap kami yang mengikuti Tuhan doa malam ini. Engkau yang tahu setiap pergumulan kami, Engkau yang mengerti setiap apa yang menjadi beban hati kami. Kami percayakan hidup kami dalam tangan-Mu ya Tuhan, dan biarlah Engkau yang selalu bekerja berkarya Tuhan dalam hidup kami, mengerjakan apa yang Kau pandang baik ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang sakit, untuk dalam perawatan, dalam pemulihan, baik Bapak Edi, baik Mas Agus, Mas Titus, Oma, Ibu Bambang, juga untuk Tuhan pemulihan adik Felisa Tuhan, dan juga setiap anak-anak-Mu yang lain Tuhan. Mari ya Tuhan, Engkau yang menjamah, Engkau yang memberikan kekuatan iman dalam kehidupan mereka. Bahkan setiap keluarga yang merawat juga Engkau berikan kesabaran ya Tuhan. Biar kami hanya mengandalkan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu Tuhan, baik yang ada dimanapun berada Tuhan, yang ada di Wonosobo, yang ada di segenap Tuhan seluruh muka bumi ini ya Tuhan, dimanapun berada Bapa. Engkau yang tahu setiap pergumulan kami masing-masing, dan biarlah kami tetap setia dalam panggilan kami untuk melayani Engkau sampai akhir. Hamba-hamba-Mu yang menghadapi intimidasi, ancaman, aniaya oleh karena nama-Mu, Engkau yang menguatkan mereka untuk tetap bertahan sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa. Hamba-hamba-Mu yang ada di organisasi Gereja Pantai Kosta, dari pimpinan pusat, pimpinan daerah, pimpinan wilayah, pimpinan jemaat, dan setiap warga jemaat, menolong kami untuk hidup dalam satu kesatuan, untuk menjadi saksi-saksi-Mu ya Tuhan, sehingga kerajaan sorga itu diberitakan di mana-mana, dan banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga pastori, baik ibu penasehat, anak, mantu, cucu dimanapun berada. Engkau yang berkati dengan kesehatan, kekuatan, dan pengurapan-Mu yang selalu menyertai kehidupan hamba-hamba-Mu. Kami berdoa untuk juga ya Tuhan, bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan, pemerintah kami dari tingkat pusat sampai daerah, presiden, wakil presiden, para menteri, para wakil rakyat, aparat keamanan, aparatur sipil negara, pemerintah daerah Wonosobo, Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan juga setiap camat, kepala desa, lurah, RW, RT, kami serahkan dalam tangan-Mu. Memberikan roh takut akan Tuhan, memberikan hikmat bijaksana yang selalu daripada-Mu Tuhan. Untuk kami Tuhan, terus Tuhan menjadi bangsa yang dipulihkan, kuat Tuhan secara keimanan, ekonomi, pendidikan Tuhan, kesehatannya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau yang berkati anak-anak-Mu juga yang ada dalam pemerintahan. Jadikan mereka terang garam dunia dimanapun mereka berada.
Bahkan Tuhan, kami berdoa biarlah semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan, mereka yang mencari Engkau, mereka yang haus akan Engkau Tuhan. Biarlah mereka mendapat satu pencerahan jawaban dalam Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur, kami menyerahkan juga dalam tangan-Mu setiap kehidupan dari kami pribadi lepas pribadi. Kau yang mengetahui setiap pergumulan kami, Kau yang mengetahui setiap permasalahan hidup kami, dan biarlah kami hanya mengandalkan Engkau ya Tuhan sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa, berkatilah anak-anak-Mu yang sudah mengikuti doa malam ini. Sebentar bila kami akan istirahat Tuhan, besok kiranya Engkau bangunkan kami dengan roh jiwa tubuh yang sehat untuk kembali memuji memuliakan nama-Mu. Mengampuni ya Tuhan segala dosa kesalahan kami, dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami bersyukur, kami akhiri Tuhan doa malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Haleluya.